menit ya. Kalau ya, ditanya still 5 minutes, you will be trying to keep that and then 15 minutes, 15 minutes, you will be trying to keep that. Okay, then that's not right. Pelatihan ditekankan membuka dan melakukan dengan Good morning everyone. Good morning. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semoga semuanya sehat ya. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan Helena memberi doa. Terima kasih Helena telah memberi doa. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Oh ya, ada Billy dan ini yang belum masuk ya. Iya. Sekarang kita akan mempelajari bilangan bulat. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat menjelaskan artian dari bilangan bulat, lalu kita dapat menentukan dan menguruskan bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita amati ya. Di sini pada suhu berapa air membeku? Ada yang tahu? Benar. Jadi suhu air membeku adalah 0 derajat Celcius. Lalu pada suhu berapa air mendidih? Betul Kalista, yaitu 100 derajat Celcius. Lalu bagaimana dengan suhu udara di kutub utara? Dingin ya? Ya. Nah, pasti udaranya berada pada negatif kayak minus 3 derajat Celcius, minus 17 derajat Celcius. Terus nih, ketika kita di Jogja, pasti kan suhu udaranya panas ya. Biasanya berkisar di antara 36 sampai 39 derajat Celcius. Pastinya kalian juga pernah melihat suhu udara itu di smartphone atau di laptop kalian ya, ada tulisannya gitu. Nah, dari yang kita amati ini, kita mendapatkan beberapa komponen. Yang pertama adalah bilangan positif. Contohnya suhu air mendidih dan juga suhu udara saat ini. Lalu untuk bilangan 0 berada pada suhu titik air membeku. Dan bilangan negatif berada pada suhu udara yang ada di kutub utara. Dari hal ini kita mendapatkan 3 komponen itu. Lalu apa hubungannya dengan bilangan bulat? Nah, hubungannya adalah bilangan bulat adalah jenis bilangan yang hanya memiliki bentuk positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bentuk negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, serta 0. Dari hal itu, kita dapat menempatkan bilangan bulat yang telah tadi kita amati ke dalam sebuah garis bilangan. Misalkan pada gambar, di sini ada 3 jenis hewan, yang 2 berada di bawah permukaan air, dan yang 1 ada pada atas permukaan air. Misalkan kita menganggap permukaan air itu adalah 0, lalu yang berada di bawah permukaan air itu kita anggap
negatif dan juga yang berada di atas permukaan air kita anggap positif. Lalu kita bisa tempatkan pada garis bilangan. Langkah pertama, kita tempatkan dulu 0 pada garis bilangan. Kemudian untuk kura-kura kan berada 4 meter di bawah permukaan air, maka kita masukkan ke garis bilangan, maka berada di sebelah kiri angka 0. Dan ketika berada di sebelah kiri angka 0, maka bilangannya akan negatif, menjadi negatif 4. Lalu untuk yang ikan, karena berada 8 meter di bawah permukaan air, maka berada pada kiri 0, sehingga menjadi negatif 8. Untuk burung, karena berada di atas permukaan air, maka bernilai positif dan berada di sebelah kanan angka 0. Jadi kita dapat tulis 10. Lalu ketika kita akan menentukan angka mana yang paling besar, atau angka yang lebih besar itu di sebelah kanan atau sebelah kiri, maka angka atau bilangan yang terletak pada sebelah kanan akan lebih besar daripada bilangan yang berada di sebelah kiri. Misalkan negatif 4 dan 0, lebih besar mana teman-teman? Ada yang tahu? Nah, benar. Jadi angka yang terletak di sebelah kanan akan lebih besar daripada angka yang terletak pada sebelah kiri. Itu berlaku untuk semua bilangan atau semua angka ya teman-teman. Sebelum kita melanjutkan materi, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang bertanya, maka saya akan lanjutkan dengan latihan soal. Di sini kita dapat menentukan bilangan mana yang lebih besar. Ada 6 soal. Saya akan contohkan untuk soal yang pertama. Negatif 1030 dan negatif 2383 lebih besar mana? Jika kita masukkan ke dalam garis bilangan, negatif 2383 akan berada di sebelah kiri, dan juga negatif 1030 akan berada di sebelah kanan. Maka negatif 1030 akan lebih besar daripada negatif 2383. Kemudian untuk soal yang B, apakah ada yang bisa mengerjakan atau mencoba menjawab? Coba Vero. Kalau lebih besar dari negatif 238. Alasannya kenapa? Karena negatif 238 ada di sebelah kiri, lalu untuk 0 akan ada di titik 0, yaitu di kanan. Betul. Kemudian yang C, ada yang ingin mencoba? Ayo Helena. Alasannya kenapa? Betul. Karena yang 2528 itu berbentuk negatif, maka akan lebih kecil daripada 23. Untuk soal berikutnya dapat coba nanti ya teman-teman. Setelah ini coba deh kalian refleksikan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Kemudian kalian dapat sharing dengan teman-teman kalian di kelas. Ayo salah satu coba berbicara apa yang kita dapat hari ini, apa saja yang kita lakukan dalam kegiatan ini. Ayo Bram.
yang kita dapatkan hari ini butuh pembelajaran tentang bilangan bulat itu kita bisa membedakan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Lalu ada juga nol dari bilangan tahu. Lalu kita bisa lihat bilangan bulat itu dapat kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti dalam suhu udara atau suhu di sekitar gitu. Baik, terima kasih Baron atas pendapatnya dan refleksinya pada hari ini. Jadi kesimpulannya kita telah mempelajari bagaimana cara mengurutkan dan menentukan bilangan bulat. Kemudian kita juga mempelajari apa sih pengertian dari bilangan bulat itu sendiri ya. Jadi intinya bilangan bulat itu adalah jenis bilangan yang hanya memiliki bentuk positif, bentuk negatif, dan juga nol. Kemudian setelah ini kalian dapat mengerjakan 3 soal ini dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada materi berikutnya, silakan kalian mempelajari mengenai bilangan pecahan. Silakan kalian cari pengertiannya, kemudian contoh-contohnya. Nanti kita akan mendiskusikan apa itu bilangan pecahan. Kemudian kita juga akan membahas soal-soal dari soal yang sebelumnya, yaitu LKPD. Itu dikerjakan individu, secara individu. Pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Saya akan tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Saya akan pimpin secara Katolik, jamannya bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan teman-teman semua dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan baik. Doa ini kami ucapkan kepadamu dengan nama Yesus Kristus, Putra Allah terkasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Thank you. Try to get the Okay, so the performance of Engineering Messi.